Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, di hari yang ke-14 di tahun 2025. Betapa kita telah menikmati pemeliharaan Tuhan dalam peristirahatan kita sepanjang malam. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kembali pagi hari ini kita akan memberi makan jiwa kita, roh kita dengan makanan yang sesungguhnya, yakni firman Tuhan. Alkitab menuliskan, ketika aku berkenan, aku menjawab engkau. Itulah sebabnya betapa kita sangat membutuhkan senantiasa tuntunan firman Tuhan dalam setiap langkah hidup kita, sehingga senantiasa kita ada dalam perkenanan kepada Tuhan. Betapa kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8 dan ke-9. Bapak Ibu Saudara, ini adalah salah satu ayat yang paling sering dikutip dalam Alkitab, terutama dalam konteks hubungan kita dengan Tuhan. Ayat ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang kedaulatan Tuhan dan keterbatasan manusia dalam memahami rencana Tuhan. Mari kita akan membaca ayat ini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak Ibu Saudara, ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa rencana Tuhan jauh melampaui pemahaman dan kemampuan manusia. Kita seringkali memiliki rencana dan harapan tertentu untuk hidup kita. Namun Tuhan memiliki rencana yang jauh lebih besar dan lebih baik pastinya. Sama halnya dengan rancangan jalan hidup yang kita pilih, seringkali berbeda dengan jalan yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup kita. Kita mungkin memiliki ambisi, tujuan, dan jalur karier tertentu, namun Tuhan mungkin memiliki rencana yang berbeda untuk kita. Bapak Ibu Saudara, perbandingan antara langit dan bumi digunakan untuk menggambarkan perbedaan yang sangat besar antara jalan Tuhan dan jalan manusia. Ini menunjukkan bahwa kita tidak dapat sepenuhnya memahami atau mengukur kebijaksanaan dan cara berpikir Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, meskipun kita tidak dapat sepenuhnya memahami rencana Tuhan, ayat ini mengajak kita untuk percaya padanya, mempercayakan hidup kita kepadanya. Tuhan mengundang kita untuk menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya dan mempercayai bahwa rencananya adalah yang terbaik untuk kita. Bagaimana kita mengaplikasikan ayat ini Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita? Ayat ini memiliki implikasi yang sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita menghadapi kesulitan atau ketidakpastian, kita dapat menemukan penghiburan dan kekuatan dalam mengetahui bahwa Tuhan memiliki kendali atas segala hidup kita sebagai manusia. Beberapa poin yang dapat kita ambil dari ayat ini Bapak Ibu Saudara ya. Yang pertama, kedaulatan Tuhan. Tuhan adalah Allah yang berdaulat
dan memiliki kendali penuh atas segala hidup kita. Yang kedua, keterbatasan manusia. Kita sebagai manusia memiliki keterbatasan dalam memahami rencana Tuhan. Dan yang ketiga, pentingnya kita percaya. Percaya pada Tuhan adalah kunci untuk menjalani hidup yang damai dan penuh makna. Dan yang keempat, serahkanlah rencana kita. Kita perlu mau menyerahkan rencana dan kehendak kita kepada Tuhan. Mempercayakan kedaulatan Tuhan dalam hidup kita dengan cara taat akan firman-Nya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ayat yang kita baca pagi ini adalah pengingat yang kuat bagi kita untuk tidak mengandalkan kekuatan dan pemahaman kita sendiri. Sebaliknya, kita harus selalu mencari kehendak Tuhan, dekat pada Tuhan, dan mempercayai hidup kita dalam rencananya adalah yang terbaik bagi kita. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanku, ku tak bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Puji Tuhan, betapa indah rancangan Tuhan dalam hidup kita. Namun kadangkala kita tidak memahami keindahan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya mari kita belajar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan melalui setiap membaca firman-Nya. Kita akan tahu rencana Tuhan indah dalam hidup kita. Memberikan waktu untuk kita berdoa kepada Tuhan, menikmati komunikasi yang indah dengan Tuhan, dan jalani hidup kita dalam ketaatan akan firman-Nya. Di sana kita akan melihat Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Sungguh sangat memberikan pengharapan yang baru bahwa Engkaulah Allah yang terbaik dalam hidup kami. Diberkati kami semua, dan kami percaya pemulihan, pengharapan yang baru, kekuatan yang baru Tuhan limpahkan atas kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.